ada penyembahan Asyera dipuja bersama Yahweh. Dan ada dua inskripsi yang mengonfirmasi itu. Pertama Kuntilet Ajrut, kedua adalah Kirbet Elkom. Diberkatilah Yahweh dari Somron dan Asyera. Asyera dianggap istrinya Yahweh. Makanya ketika Yerobiam memasang patung anak lembu dari Dan sampai Bet-El, ya kan, itu ditulis dengan kata ganti diri, ditulis dengan jenis kelamin anak lembu emas perempuan, feminin. Karena apa? Karena penyembahan Asyera dikaitkan dengan penyembahan anak lembu emas tadi. Dan itu terjadi bukan pada saat keluaran, terjadi pada saat perpecahan kerajaan utara dan selatan. Itu teks Septuaginta mempengaruhi ya cerita Arab. Kemudian muncul Al-Baqarah, jenis kelaminnya perempuan, ya toh. Tapi asalnya ini dilakukan oleh apa? Oleh kerajaan utara. Makanya mereka menyebut nama orang yang membuat patung itu Samiri. Samiri itu Samaria. Pernahkah Anda memperhatikan satu pola yang terus berulang? Seseorang menemukan satu artefak, lalu membangun satu teori. Dari teori itu lahir kesimpulan. Dari kesimpulan lahir keyakinan. Dan akhirnya keyakinan itu dipresentasikan seolah-olah sudah menjadi fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Padahal sejarah tidak bekerja seperti itu. Sejarah bukan ilmu sulap. Sejarah bukan tempat seseorang memasukkan asumsi ke dalam saku, lalu mengeluarkan kebenaran yang sebenarnya hanya hasil tafsir pribadinya. Dan itulah masalah terbesar dari narasi dari Bambang Nursena yang baru saja kita dengar. Narasi tersebut terdengar sangat meyakinkan. Nama-nama situs arkeologi disebutkan, bahasa Ibrani disebutkan, Septuaginta disebutkan, Samaria disebutkan, Asyera disebutkan, kalender Romawi disebutkan, bahkan Mesir kuno pun ikut dibawa masuk. Bagi orang awam, semuanya terdengar seperti kuliah akademik tingkat tinggi. Tetapi pertanyaannya sederhana. Apakah semua kesimpulan yang disampaikan benar-benar didukung oleh bukti? Atau justru sebagian besar narasinya hanyalah rantai spekulasi yang disusun sedemikian rupa sehingga terdengar ilmiah? Sekarang mari kita mulai dari klaim yang paling sering diulang. Katanya ada dua inskripsi kuno yang membuktikan bahwa Asyera adalah istri Yahweh. Masalahnya tidak sesederhana itu. Benar bahwa inskripsi dari Kuntilet Ajrut dan Khirbet Elkom memuat frasa yang sering diterjemahkan sebagai Yahweh dan Asyeranya. Tetapi para ahli justru sudah puluhan tahun memperdebatkan arti kalimat itu. Apakah yang dimaksud adalah Dewi Asyera? Apakah yang dimaksud adalah simbol kultus? Apakah yang dimaksud adalah tiang suci? Ataukah sesuatu yang lain? Sampai hari ini tidak ada konsensus mutlak. Bahkan sejumlah pakar epigrafi menolak kesimpulan bahwa frasa tersebut otomatis berarti Yahweh memiliki istri bernama Asyera. Ironisnya, di saat para akademisi masih berdebat, ada pengkhotbah seperti Bambang Nursena yang berbicara seolah perdebatan itu sudah selesai sejak lama, padahal justru sebaliknya. Semakin banyak penelitian dilakukan, semakin terlihat bahwa persoalannya jauh lebih rumit daripada sekadar Yahweh punya istri. Lalu muncul lompatan berikutnya, karena ada Asyera, karena ada anak lembu, karena ada Samaria, maka Samiri dalam Al-Quran pasti berasal dari Samaria. Tunggu dulu, di mana buktinya? Apakah ada manuskrip kuno yang menjelaskan demikian? Tidak ada. Apakah ada konsensus para ahli studi Al-Quran yang menerima teori itu? Juga tidak ada. Yang ada hanyalah hipotesis. Hipotesis boleh diajukan, tetapi hipotesis bukan fakta. Dan masalah muncul ketika hipotesis dijual kepada publik sebagai fakta yang sudah terbukti. Kemudian ada lagi rantai spekulasi yang lebih panjang. Septuaginta mempengaruhi tradisi Arab. Tradisi Arab mempengaruhi Al-Baqarah. Anak lembu emas perempuan akhirnya menjadi sapi betina dalam Al-Quran. Kedengarannya menarik. Masalahnya, menarik tidak sama dengan benar. Dalam penelitian sejarah, setiap mata rantai harus dibuktikan. Tidak cukup hanya menunjukkan kemiripan, lalu menyimpulkan adanya hubungan langsung. Kalau metode seperti itu dipakai secara konsisten, kita bisa menghubungkan hampir apa saja dengan apa saja. Dan itu bukan sejarah, itu imajinasi yang diberi pakaian akademik.
Lalu ada pembahasan tentang Yusuf makan babi atau tidak. Ini bahkan lebih menarik lagi, karena tidak ada satupun sumber sejarah yang dapat memberitahu kita menu makan siang Nabi Yusuf. Tidak ada catatan, tidak ada prasasti, tidak ada dokumen, tidak ada laporan saksi mata. Yang ada hanyalah dugaan, tetapi dugaan itu disampaikan dengan tingkat keyakinan yang sangat tinggi. Seolah-olah seseorang baru saja pulang dari Mesir kuno setelah makan malam bersama Yusuf. Padahal kenyataannya tidak ada seorang pun yang tahu secara pasti. Yang bisa dilakukan hanyalah berspekulasi. Dan spekulasi tetaplah spekulasi. Terlepas seberapa meyakinkannya cara penyampaiannya, inilah persoalan yang lebih besar. Bukan soal apakah seseorang setuju atau tidak setuju dengan agama tertentu. Bukan soal Kristen, bukan soal Islam, bukan soal Yahudi, melainkan soal standar berpikir. Kalau sebuah teori masih diperdebatkan oleh para ahli, maka jujurlah kepada audiens bahwa itu masih diperdebatkan. Kalau sebuah kesimpulan masih berupa hipotesis, katakan bahwa itu hipotesis. Kalau sebuah hubungan sebab akibat belum terbukti, jangan menjualnya sebagai fakta sejarah. Karena tugas seorang pencari kebenaran bukan memenangkan narasi. Tugas seorang pencari kebenaran adalah mengikuti bukti kemanapun bukti itu membawa. Dan bukti yang jujur seringkali jauh lebih sederhana daripada cerita yang sensasional. Sejarah tidak membutuhkan dramatisasi. Sejarah hanya membutuhkan kejujuran. Dan kejujuran akademik dimulai ketika kita berani mengatakan 3 kata yang sangat sulit diucapkan banyak orang. Saya belum tahu. Karena dalam dunia penelitian, mengakui ketidaktahuan jauh lebih terhormat daripada mengubah dugaan menjadi kepastian. Itulah sebabnya, ketika mendengar ceramah yang penuh istilah asing, penuh nama situs arkeologi, penuh kutipan bahasa kuno, jangan langsung terpesona. Tanyakan satu hal sederhana, apakah ini fakta atau hanya tafsir? Karena keduanya tidak sama, dan perbedaan antara fakta dan tafsir seringkali menentukan apakah seseorang sedang belajar sejarah atau sedang mendengarkan cerita yang dibungkus dengan aroma akademik. Jika Anda menyukai pembahasan sejarah, arkeologi, dan kajian kitab suci yang kritis namun tetap berbasis data, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan dukung terus channel Ayah Khalif Official. Karena di sini kita tidak mengejar sensasi, kita mengejar kebenaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.